breeding untuk bisa fokus tanpa kerja yang lain, mencukupi kebutuhan kita sehari-harinya harus dalam jumlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman. Kali ini saya berada di kandang kambing yang mana ini sistemnya breeding, teman-teman. Di kampung saya, Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Ribawono, Kabupaten Lampung Timur, rata-rata para peternak kambing itu menekuni sistem breeding. Alasannya kenapa? Karena untuk mengcover kebutuhan atau membiayai anak-anaknya sekolah, yaitu dari jual peranakannya atau cempe-cempenya, teman-teman. Nah, di kandang ini kapasitasnya cukup banyak, teman-teman. Mari kita akan ngobrol dengan narasumber gimana caranya mencukupi kebutuhan pakan si kambing dalam jumlah yang cukup banyak ini. Buat teman-teman jangan lupa kasih jempol dan juga komentar. Terima kasih teman-teman, semoga sehat dan sukses selalu untuk pemirsa semuanya. Di hadapan saya ini adalah kolonjono, namun di sini di wilayah kami jarang kolonjono ini dipakai untuk pakan kambing. Ini kebanyakan untuk pakan sapi, kecuali odot ya teman-teman. Kalau odot biasa dipakai untuk pakan kambing. Nah, di hadapan saya ini adalah Mas Faisal. Wah, tapi rada burak nih belah ini, Mas. Faisal sampean madhep kulon, Mas. Sampean belah kulon, Mas. Burak, guys. Videonya, guys. Soalnya ya wis sore, jadi sinar matahari kurang cerah. Nah, seperti ini jelas gambarnya. Selamat sore Mas Faisal. Selamat sore Pak. Kalau jam segini ini sudah ngasih pakan ke berapa kalinya Mas Faisal? Baru pertama Pak, sekali. Pertama kali? Iya. Lah pagi? Oh pagi, ya pagi sekali, sekarang sekali. Maksudnya sekali ini, sekali ngasih. Ntar kan 3 kali ngasih. Oh, nanti habis ini dikasih lagi? Dikasih lagi. Dengan jenis yang sama, daun singkong yang dicopper atau jenis yang lain, Mas? Cuma daun singkong aja Pak yang dicopper. Oh, nggak gitu. ada yang lain. Iya. Nggak ada yang lain. Iya. Mas, sekarang jumlah total berapa ekor ini, Mas? Jumlahnya sekitar 42 Pak. 42. Iya. Dengan jumlah segitu banyak, ini Mas Faisal sekarang bisa kerja yang lain apa fokus ngurusin ternak kambing aja, Mas? Ini lagi fokus ngurusin ternak kambing dulu, Mas. Kalau dengan jumlah segini memangnya nggak bisa, Mas, di samping kerja, Mas? Bisa, tapi kan ini, Mas, harus ada makan campuran tambahannya. Oh, tambahan. Iya. Jadi solusi terbaik gimana nih untuk para peternak yang memelihara jumlahnya banyak supaya tetap bisa kerja yang lain? Nah, pakan campurannya itu apa? Biasanya saya pakai onggok, Mas. Oh, onggok. Iya. Pakai onggok. Buat Tapi makan ini tambahan. sekarang khusus hijauan aja. Ini hijauan aja. Oh, onggoknya lagi habis. Onggoknya lagi habis. Ya memang berhenti dulu Mas pakai onggok 1 bulan lah. Oh, Udah kenapa 1 bulan. berhenti? Yang biar ngeliat kambingnya itu seger-seger gitu loh. Oh. Makanya hijauan aja gitu. Jadi kalau pengalaman Mas Faisal ini kalau pakannya memakai onggok, kambingnya kurang seger-seger. Oh iya Mas. Oh, gitu. Orang marem dulu ya Mas. Terus kalau sudah tahu begitu, kenapa ini kedepannya mau mulai lagi dengan jenis pakan onggok, Mas? Kan sambil kerja Mas. Oh, Jabut singkong, iya. oh, sambil kerja. Iya. Oh. Sambil kerja. Kalau seperti ini jumlahnya 40 lebih ini berarti tiap hari ngarit, Mas, ya? Tiap hari Mas. 1 kali ngarit habis 1 hari ya? Iya, 2 kali makan. 2 1 kali kali makan. ngarit, 2 kali makan habis 1 hari. 1 hari ya? Iya, 1 hari habis. Berarti pakannya banyak banget, Mas, ya kalau breeding, Mas, ya? Iya, double-double Mas. Ini teman-teman, menurut Mas Faisal, ini kalau ternak kambing jumlahnya di atas 40, ini nggak bisa disambi kerja. Karena kebutuhan pakannya sangat banyak. Kecuali kerjanya njabut singkong itu mungkin bisa jadi solusi, Mas ya. Iya. Itu pun kalau tanpa ada pakan yang lain
Ya berat juga Mas ya. Bisa, tapi ya kurang mampu Mas bawanya soalnya. Takutnya Iya. ntar kalau pas hujan gitu kan nggak bisa bawa banyak. Jalannya licin. Jalannya licin. Iya, belum kendala nanti mungkin ada Iya. alatnya itu rusak gitu Iya, Mas ya. Iya, takutnya Kalau- kendaraan rusak juga bisa. Kalau sampai nggak punya stok, ya kasihan kambingnya Mas Kasihan ya. kambingnya Mas, nggak makan hijauan. Berarti masalah utama di peternakan kambing ini sebenarnya pakan Mas ya. Iya, terutama Kalau- pakannya Mas. Kalau punya bank pakan mungkin lebih Lebih nyaman, enjoy lah. iya, lebih enjoy, lebih enak lah, lebih santai juga. Ini selama ini pakannya daun singkong dan onggok. Kalau onggoknya kira-kira murni apa ada campuran sentratnya Mas? Kalau saya onggok itu murni Mas. Murni. Iya, nggak ada campuran. Tapi apa cukup nutrisinya Mas kalau murni onggok? Iya kurang Mas, makanya onggoknya itu sedikit, banyakin hijauannya itu yang banyak, onggoknya cuma sedikit. Oh gitu ya. Kira-kira ya gimana ya? Cuma Sak kepelan. iya sak kepelan, kambing satu sak kepelan udah itu aja. Iya. Kalau misalkan breeding jenis Jawa Randu ini Mas, onggoknya itu dicampur sentrat apa kira-kira kos pakannya terlalu tinggi? Ya kalau saya itu gimana Mas ya, lamaran aja. Maksudnya itu ya nggak ada campuran sama sekali, breeding. Iya. Yang penting hijauannya itu banyak gitu, udah itu berarti aja. Untuk mencukupi nutrisinya dari hijauannya. Dari hijauan, iya. Jadi mungkin pertimbangannya teman-teman kalau mau dikasih onggok ditambahin konsentrat supaya nutrisinya tercukupi, karena onggok atau gamblong itu kan limbah teman-teman. Nah di sini yang jelas soal kos pakan mungkin membengkak, sedangkan untuk peternakan kambing Jawa Randu seperti ini mungkin menurut Mas Faisal ini agak berat kalau harus beli konsentrat segala macam. Di samping itu di wilayah kami ini kalau mampu tenaganya, istilahnya kalau pakan memang melimpah teman-teman. Iya. Nih, pakannya dicopper. Mas ini dicopper seperti ini, yang di plastik misalkan nggak habis terus disimpan dalam bentuk silase, diawetkan atau gimana Mas? Ya taruh di plastik tapi besok buat dimakan pagi Mas. Bukan silase. Kalau silase kan itu nggak dimakan selama seminggu. Yuk Mas, Nah, itu lihat, enggak. lihat ke sana Mas yuk. Yuk. Jadi giling, ditaruh di plastik. Iya. Tapi tujuannya bukan Bukan untuk silase. di silase. Iya. Oh gitu. Oh seperti ini ya. Ini yang ini buat persiapan besok Mas. Iya, buat persiapan besok. Nah ini kalau udah ditutup rapat seperti itu, dikasihkan kambing besok gimana itu kambingnya? Ini kan berarti cara umpama disebut silasan belum jadi kalau besok. Belum jadi. Itu Terus? langsung dikasih nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Apa enggak anu tuh Mas? Berkeringat itu tuh Gimana? Mas? Iya berkeringat tapi nggak apa-apa dikasih. Nggak bahaya ya? Nggak bahaya. Kalau yang Ini barusan giling yang ini. ini nanti untuk kasih pakan yang kedua habis apa enggak seperti ini? 3 kali Mas. Berarti besok pagi masih bisa Ya dari ini, yang ini? maksudnya ini dihabisin ntar buat sampai kenyang. Oh. Ini ntar sampai gitu kenyang loh. semua baru. Kalau sisa ya taruh situ, kalau nggak sisa ya udah dihabisin. Jadi kemungkinan ini yang satu plastik ini habis Mas ya? Iya, sampai malam itu Mas biasanya. Berarti sore kalau sampai sekenyangnya sampai 3 kali ngasih pakan Iya, Mas. kalungan. Oh, Iya. full. Seperti itu guys. Mas kalau misalkan pakannya agak dikurangi gitu gimana Mas? Ya nggak tega lihat kambingnya Mas. Kalau perutnya belum gede gitu, nggak marem. Oh gitu ya. Iya. Tapi urusan nggak marem aja apa kiranya kambingnya jadi jelek gitu Mas? Ya kambingnya juga kan kalau kurang makan kayak gitu Mas. Kayaknya gimana, kurus apa gimana gitu loh Mas. Iya. 40 ekor lebih ini pakannya boros banget ya Mas, banyak sekali ya. Ya lumayan Mas. Kalau menurut Mas Faisal, hitung-hitungan ternak kambing ini supaya kita cukup dan tidak perlu kerja yang lain harus berapa ekor? Ya minimal 100 ekor Mas.
Breeding 100 ekor? Baru nggak kerja itu, ngurus kambing. Khusus ngarit ya? Iya. Tapi kalau ngarit aja kira-kira apa mampu ya pakannya itu? Pakannya itu kan campur mas, campur ronggo. Oh harus Kalau campur sehari ronggo. ya, kalau sehari itu paling hijauan 2 kali kita balik. Balik 2 kali. Jadi hitung-hitungannya supaya kita cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari tanpa kerja yang lain, ternak kambing harus jumlahnya 100 ekor. Iya, minimal 100 ekor. Kalau yang seperti itu mungkin anu mas ya, tiap bulan bisa gajian mas ya? Iya. Jual dari cempe-cempenya itu? Iya. Yang sapi-sapian itu mas jual. Sebagian jual, sebagian kan dibikin besar buat lebaran haji. Iya. Ini kalau selama ini Mas Faisal ada seleksi sih enggak sih ketika mau menjual kambingnya? Istilahnya tujuannya untuk mengganti babon-babon yang sudah tua, kurang produktif itu ada? Oh ada mas, ini barusan ini mas. Ada 1, 2. Ini termasuk baru ini? Ini udah lama ya ini mas. Ini anaknya yang ini mas. Oh gitu ya. Iya. Jadi yang dirasa bagus ini diseleksi disimpan. Iya. Nggak dijual. Nggak dijual. Ada regenerasinya berarti mas ya? Iya. Ini termasuk ya ini mas yang kepala merah mas? Iya. Nah kalau masih sapian itu melihat dari apanya Mas Faisal? Ketika mau diseleksi, disimpan nggak dijual tuh? Yang lihat postur tubuhnya mas. Gimana postur tubuhnya? Gede, tinggi, kaki-kakinya besar. Kayak maksudnya palanya juga kan, mulutnya itu bagus. Oh gitu. Iya. Coba mas lihat ini, pegangin ini mas, lihat mulutnya seperti apa yang bagus menurut Mas Faisal ini. Ini kan kambing Jawa Randu nih. Jawa Randu ini mas. Nah terus mulutnya seperti apa maksudnya yang bagus tuh? Ya maksudnya tuh nggak moncos gitu loh mas. Oh nggak maksudnya moncos. Kalau yang moncos mana ini menurut Mas Faisal? Ada nggak sini yang moncos? Udah dijual mas. Oh udah jual? Jual yang moncos. Oh gitu ya. Iya. Ini seperti ini termasuk nggak moncos ini mas ya? Boten. Oh iya. Ternyata harus seteliti itu mas ya? Nggih. Wah tapi ini teman-teman pakannya kembali lagi ini nanti habis ini masih 2 kali lagi mas ya? Masih 2 kali mas. Sampai kenyang pokoknya. Iya sampai sekenyangnya. Makanya kambingnya bagus-bagus. Ternyata rahasianya ada di pakannya ini mas ya. Benar-benar dicukupi dan untuk 1 bulan ini murni hijauan mas ya? Murni hijauan 1 bulan ini. Baru nanti ke depan ada rencana mau ditambah dengan nonggo. Iya rencana itu mas, sambil kerja soalnya. Nah, jelas ini kalau hijauan murni merasa agak kewalahan mas ya? Agak kewalahan soalnya sekarang juga kan susah mas, musim kemarau. Susahnya apa ini? Rumputnya pada mati. Orang nanam singkong juga berkurang. Sekarang itu ora tukul mas. Oh jadi ini nanti istilahnya setelah kemarau habis juga terus datang musim penghujan pakan kantrak juga mas ya? Iya. Makanya solusi yang terbaik ya onggo itu mas ya? Onggo, yang pertama itu onggo. Iya. Ini teman-teman nanti kalian kasih masukan menurut Mas Faisal ini breeding untuk bisa fokus tanpa kerja yang lain mencukupi kebutuhan kita sehari-harinya harus dalam jumlah 100 indukan mas ya maksudnya 100 indukan itu 100 indukan. bisa, Nah ya. dengan begitu nanti kita tiap bulan bisa gajian tapi tentunya setelah masa 1 tahun teman-teman karena dihitung dari masa bunting 5 bulan terus nanti nyapeh di 3 atau 4 bulan mungkin di usia 10 bulan atau 12 bulan baru dijual. Nah untuk setelah itu dengan jumlah 100 indukan nanti kan waktu beranaknya nggak berbarengan bisa bergilir dengan demikian kedepannya tiap bulan bisa menjual peranakannya. Tapi teman-teman jangan tertipu dengan hasil manis ternak kambing sebelum Anda praktek. Karena kesulitan pasti ada, terutama dalam mencukupi kebutuhan pakan, plus kendala-kendala lainnya juga ada. Kalau kendala kesehatan gimana mas di kandang Mas Faisal nih mas? Ya alhamdulillah mas, sehat-sehat itu kambingnya. Kalau pilek sering ya?
Kalau pilek ada ini, pilek ya sebagian ada. Tapi kan nggak pernah itu Mas, nggak pakai obat-obatan. Nggak pakai obat-obatan, biarin aja. Biarin nyampe sembuhnya dia. Oh, sembuh ya. Iya. Kalau kambing di kandang sudah sekian lama seperti ini bisa terserang belean nggak Mas? Kalau saya 1 tahun ini belum pernah kayaknya, nggak ada yang belean. Gitu ya. Iya. Jadi kalau udah lama di kandang memang jarang terjadi belean ya. Jarang kalau saya Mas, tapi nggak tahu yang lain. Kalau saya jarang. Ya nggak pernah ding. Yang penting kan lantai-lantai ini dibersihin. Oh gitu. Untuk menghindari belean itu Iya. tadi kotoran-kotoran itu bisa Kotor-kotoran. jadi penyebab Iya. ya. Penyebab kotor-kotoran itu. Mas, kalau saya tanya ini, saya tanyakan silase daun singkong. Ya. Kalau dengan pakan silase daun singkong itu apa bisa dijamin 100% tidak terserang kembung kambingnya? Tidak Mas. Tidak 100% atau? 100% tidak kembung. Oh gitu, kalau sampai Iya, berani kalau mastiin saya gitu ya? iya. Tapi silase? Silase. Kalau yang coporan seperti ini? Kalau ini langsung Mas. Bisa Dari- menyebabkan kembung juga ini? Enggak pernah saya pakai itu. Oh, Daun gitu. singkong karet juga sama aja, langsung chopper kasih makan nggak apa-apa. Oh gitu Yang ya? penting kan kita yakin gitu, nggak ada pikiran lain-lain, nggak ada. Keraguan maksudnya Biasanya ya? kan itu keraguan, takutnya ntar masuk angin. Oh gitu. Kalau saya nggak, ya apa-apa kasih, yang penting dia suka ya udah. Iya, iya, iya. Nah, ini Mas Faisal pernah nggak kekurangan pakan sehingga kambingnya posisi kelaparan itu pernah? Kambingnya Ah, belum pernah Mas, soalnya setiap hari itu siap. oh gitu ya. Udah tanggung jawab apa ngasih makan ini tiap harinya. Oh berarti ya mungkin itu juga antisipasinya karena pakan nggak pernah telat Nggak sehingga pernah telat. di kandang Mas Faisal ini hampir tidak pernah terkena kembung. Kan kata orang-orang itu Mas, kalau kambing ini terlalu lapar Nah, karena kekurangan pakan, terus dikasih pakan apapun itu bisa menjadi penyebab kambing masuk angin atau oh kembung. iya. Bisa jadi juga itu Mas. Biasanya kalau kelaparan itu dikasih minum dulu sebelum dikasih makan. Dikasih minum dulu, Iya. baru kasih makan. Baru kasih makan. Itu kalau seperti itu aman malah di sini. Iya, kalau saya gitu biasanya. Kasih minum dulu, kayak sehari belum makan gitu kan. Pakan belum nyampe, baru pulang hari ya itu saya kasih minum dulu semua. Ditambahin garam nggak itu minumnya? Kasih Mas, Oh iya. kasih iya. garam. Ya, 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 ya. Oke Mas Faisal, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Semoga nanti ke depan tambah maju dan sukses lagi. Amin. Terwujud 100 ekor induan Mas ya. Iya. Demikian tadi teman-teman perbincangan saya dengan Mas Faisal. Di sini tadi beliau menyampaikan bahwasanya untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa kerja yang lain, peternak harus memenuhi jumlah 100 ekor induan untuk breeding. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Kalaupun ada perbedaan pendapat, nanti sampaikan di kolom komentar. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.